Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Bunda? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Hari ini apa kira-kira rencana pertemuan kita? Ini Pak, saya ingin masukan dari Bapak terkait dengan tadi saya sudah disupervisi di dalam kelas Pak. Oh iya, supervisi ya dalam kelas. Jadi hari ini coaching kita tujuannya itu terkait dengan supervisinya Bunda, kegiatan supervisi dalam kelas. Tapi sebelumnya kita fresh dulu sebelum kita supaya lebih santai, jangan terlalu ya kan tarik nafas, hadirkan diri dalam diskusi ini supaya lebih menapas, tarik nafas kemudian buang. Oke, mantap. Baik Bunda, kita sepakati coach kita hari ini itu mengenai kegiatan supervisi tadi ya, sehari tadi. Iya Pak. Iya. Terus apa tujuan dari supervisi yang dilaksanakan di sekolah Bunda tadi? Karena tadi Pak, selama saya menyampaikan materi tadi di dalam kelas, kayaknya masih ada yang tidak connect dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan. Jadi mungkin saya bisa curhat ke Bapak bahwa tadi kayaknya saya tidak sukses menyampaikan materi tentang menentukan kalori jenis Pak. Oke, kira-kira yang tadi saya sempat mendengarkan yang Ibu ucapkan mengenai ada penyampaian materi yang tidak connect. Yang tidak connect itu dari segi mana, Bu? Boleh sampaikan? Iya Pak, kan saya sudah buat perencanaan. Kalau nanti saya itu akan mengajarkan tentang kalori jenis, di mana nanti saya akan membawa anak-anak ke laboratorium. Saya sudah beberapa hari memang saya sudah setting alat-alat laboratorium, mulai dari neraca, gelas ukur, Ternyata pas tadi praktek ada yang bermasalah di neraca Pak. Jadi akhirnya data yang didapat siswa ketika mereka praktek itu jauh dari data yang ada di literatur Pak. Begitu ya. Kira-kira apakah ada solusi bagaimana mengantisipasi kegagalan tadi? Iya Pak, karena setelah saya mengamati itu sepertinya neracanya itu tingkat validitas data yang diambil itu tidak akurat lagi Pak. Mungkin karena sudah neraca lama Pak ya, jadi mungkin bisa kita yang pertama itu mungkin untuk perencanaan ke depannya kita disiapkan neraca yang baru, atau yang kedua itu kita nanti bisa disiapkan neraca digital yang lebih akurat lagi. Ya, mungkin memang anak mereka mampu nanti menggunakan neraca, baik neraca 3 lengan maupun 4 lengan. Iya. Tapi kalau neracanya yang sudah lama Pak, mencari akurasi dari data yang mau diambil itu tidak tepat Pak.
Mungkin kalau dia neraca baru, mungkin bisa. Tapi kalau mau lagi yang lebih akurat, data yang ada di literatur nanti mau hampir benar-benar mendekati 0,00 sekian persen dia punya tingkat ini, ya mungkin kita bisa disiapkan Pak di laboratorium untuk pembelajaran IPA itu kita ada neraca digital Pak. Iya. Jadi harapannya adalah bahwa kedepannya nanti Ibu akan menggunakan neraca digital. Terus apa kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan untuk penyediaan bahan tersebut, alat tersebut? Ya, yang pertama itu Pak, kan kita bisa ada untuk alat laboratorium kita bisa pengusulan Pak di TW berikutnya dari pendanaan dana BOS karena itu kan untuk kebutuhan siswa. Jadi makanya kemarin saya sudah diskusi dengan teman-teman rumpun kira-kira yang kita dahulukan untuk pengusulan nanti ketika kita RKAS itu apa. Jadi saya salah satu mengusulkan dari pembelian neraca Pak. Jadi karena dari dana BOS itu bisa dan teman-teman usulan mereka masih bisa teman-teman masih bisa lah yang ada usulannya, ada beberapa teman juga pengen mengusulkan, dia bilang oke lah kalau skala prioritas neraca kita dahulukan neraca karena neraca itu bukan hanya nanti di masa jenis tapi ada beberapa topik itu nanti kita pakai neraca Pak. Oh iya. Berarti ada beberapa topik yang membutuhkan neraca tersebut. Iya. Terus menunggu terrealisasinya itu neraca digital, tentunya ada langkah-langkah sementara yang harus Bunda lakukan. Kira-kira langkah-langkahnya itu seperti apa? Saya mungkin Pak berusaha menggunakan alat yang ada tapi saya kalibrasi. Jadi misal alat itu kan sudah akurat. Misal neraca itu harusnya kita skala utama dengan skala ininya harusnya kan sama pada posisi mau pembacaan. Nah itu kan sekarang karena sudah neraca lama dia tidak akurat. Nah supaya dia akurat saya lakukan kalibrasi. Nah kalibrasi itu nanti kita tinggal mengurangi Pak supaya kita benar-benar bisa mendekati hasil. Untuk sementara seperti itu. Walaupun nanti tidak terlalu maksimal, tapi untuk mengantisipasi itu kayaknya masih bisa lah. Cuman memang teman-teman saya harus diskusi juga dengan teman-teman yang lain, bahwa kalau pakai itu kita harus kalibrasi supaya datanya bisa mendekati. Oh iya. Jadi bagaimana tujuan dalam pembelajaran ketika penggunaan neraca tadi yang dengan neraca yang sederhana dengan perumpamaan atau dengan contoh-contoh yang sederhana untuk anak-anak. Ya Pak. Ketika mereka kan saya berikan refleksi kenapa sih data yang mereka dapatkan itu tidak sesuai dengan data literatur. Misal untuk masa jenis air kan harusnya dia 1, tapi ternyata mereka tidak sampai ada 0,08. Jadi saya suruh mereka merefleksi kira-kira nak kenapa bisa tidak sama ya datanya kita. Ternyata anak-anak juga bisa melihat, memang kita punya alat. Nah, dari situ nanti bahwa suatu data yang didapat itu bisa dari kesalahan kita membaca atau dari alat yang presisinya kurang akurat. Luar biasa. Ternyata selain bergantung pada neraca, alat neraca digital atau yang lama, Bunda juga mempunyai solusi atau alternatif lain. Luar biasa sekali. Kemudian apa rencana selanjutnya dalam
proses pembelajaran menyangkut perhitungan neraca tadi? Iya Pak, ya, jadi yang tadi itu yang sudah saya sampaikan, jadi anak saya suruh merefleksi kenapa nggak sama dengan datanya. Kemudian saya berusaha supaya datanya tidak terlalu jauh perbedaannya, saya kalibrasi alat itu. Kemudian tadi kita kembali ke percakapan awal bahwa ini kaitannya dengan supervisi akademik. Apakah itu menjadi salah satu hambatan dalam penilaian Ibu dalam kegiatan supervisi akademik tadi? Kalau ini tidak sebenarnya, cuman menjadi hambatan itu Pak, harusnya saya punya waktu yang sesuai dengan perancangan di modul ajar saya, ya, karena anak itu kan harus, yang tadinya dia langsung bisa membaca berapa jumlahnya, dia harus mengurang lagi dari kalibrasi. Jadi kan langkah dari kegiatan itu akan lebih panjang. Ya, terus namanya banyak anak Pak di dalam, kita harus ini. Saya semakin banyak membutuhkan waktu Pak untuk meladeni anak-anak ketika mereka percobaan Pak. Iya. Kayaknya di situ saya. Jadi lebih banyak bagus, berarti manajemen waktu juga bisa lebih oke. Oh iya, berarti lebih banyak membutuhkan waktu ya? Iya Pak. Terus kaitannya dengan akademik tadi, akademik supervisi, apakah ada tindakan-tindakan atau mungkin masukan-masukan dari supervisor terhadap kegiatan supervisi akademik Ibu tadi? Ya, karena akhirnya saya di manajemen waktu harusnya ini keteteran untuk langkah selanjutnya kan Pak, karena terkendala di situ. Jadi akhirnya manajemen waktu, kurangnya di waktu itu. Nah, karena kurang waktu, ada langkah-langkah yang terskip jadinya. Karena saya harus ngambil intinya dulu, anak tahu fokus di situ. Untuk selanjutnya ke aplikasi bagaimana mereka dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak tercapai semua Pak, karena kelamaan di praktikum tadi, yang karena alatnya tidak kurang akurat, maka waktu juga dibutuhkan lama, sehingga ada materi yang terskip, harusnya sudah saya ajar. Berarti kendalanya di situ ya untuk penilaian tadi, supervisi akademiknya. Jadi manajemen waktunya yang tidak optimal. Iya Pak. Iya betul sekali. Terus rencananya untuk perbaikan supervisi akademiknya itu seperti apa Bunda? Ya, yang tadi yang saya sampaikan Pak, bahwa nanti saya harus menyiapkan ekstra waktu untuk kalibrasi alat, supaya nanti ketika dipakai anak tidak terlalu lama. Dan sudah disampaikan di awal, pengurangannya nanti sekian, dibantu anak-anak. Jadi karena kadang juga anak-anak, karena dia pikir, dia tidak ingat bahwa tadi alat itu dikalibrasi, jadi benar-benar ada warning ke anak-anak bahwa supaya akurat data, nanti kita harus kurangi seperti ini ya. Cuman karena kita anaknya banyak ya, seperti itu Pak. Jadi kan tidak semua sama ketika menerima pemahaman dari guru terkait materi itu. Apakah ada rencana aksi ke depannya untuk tadi sudah diurai juga, mengantisipasi yaitu dengan menganggarkan alat-alat laboratorium lebih lengkap lagi. Kemudian apakah ada komitmen terhadap rencana aksinya Ibu dari atasan atau dari rekan? Iya Pak, saya akan berkolaborasi, yang pasti saya akan berkolaborasi dengan teman-teman rumpun ketika pembelajaran itu mengantisipasi kita belum ada alat, mungkin dia bisa membantu sama-sama kita berada di dalam kelas di jam
di jam itu supaya bisa menghandle, karena kalau hanya sendiri itu agak lama, atau bisa saja nanti sebelum itu sama-sama kita di laboratorium sama-sama mengkalibrasi sehingga anak-anak masuk tidak lagi saya harus kalibrasi, sudah siap anak-anak pakai dalam posisi alat itu terkalibrasi alatnya. Oh. Siapakah rekan sejawat Ibu yang membuat sebuah komitmen untuk berkalibrasi itu? Ya, kita sudah sepakat Pak untuk sama-sama di guru pengajar kelas 7, ya, guru pengajar kelas 7 untuk sama-sama membantu ketika ada kendala seperti itu. Jadi kita bisa saling handle supaya jalan materinya Pak. Oh iya, luar biasa. Kemudian juga dukungan kepala sekolah Pak, supaya nanti ke depannya kita punya alat adalah dianggarkan di dana BOS Pak. Oh iya, begitu ya. Tentunya kepala sekolah harus turut di dalamnya untuk mendukung penyediaan alat-alat laboratorium karena berkaitan dengan anggaran dana sekolah. Ya. Oke. Apakah ada lagi yang mau disampaikan? Sudah Pak, saya pikir itu saja unek-unekku Pak, terkait dengan kendala ketika saya di supervisi, supaya ke depannya tidak lagi dapatkan hambatan. Sebenarnya ketika ada anak dapatkan temuan seperti itu, sebenarnya bagus juga anak-anak bisa bernalar kritis lebih ini, tapi kan kita di dalaman itu kan banyak banyak yang harus kita sampaikan. Kalau kita terfokus di situ, yang lain bisa keteteran Pak. Iya, betul sekali. Tapi saya sangat mengapresiasi, luar biasa sekali usahanya Ibu. Semoga nanti ke depannya ada tindak lanjut dari coaching kita hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, saya sangat mendukung, saya sangat mengapresiasi, luar biasa sekali. Insya Allah semua yang direncanakan tadi dapat terrealisasi. Oke Ibu, sampai ketemu lagi berikutnya. Terima kasih atas waktunya, luar biasa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Semangat Pak. Ibu. Iya Pak.